Kembali mengingatkan pada rekan-rekan pihak manapun yang ingin mempertanyakan, ingin menghubungi Bapak Jokowi mengenai sepanjang dugaan ijazah palsu ini, dapat menghubungi kami langsung. Jelas alamat kami ada di Komplek Duta Merlin, Blok B30 di Jakarta Pusat. Kantor kami, silahkan, dengan senang hati kami akan menerima. Kenapa? Sekali lagi karena Bapak Jokowi telah menunjuk kami. Jadi semua tidak lagi bisa direct ke Pak Jokowi, tapi silahkan kepada kami sampaikan. Mungkin ada lagi tambahan rekan-rekan? Mungkin itu saja dari kami yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Terima kasih kepada semua teman-teman rekan-rekan media yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi kepada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang. Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Nah itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang mau menuduh, dialah yang membuktikan. Nah itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi kami lihat kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun Mas Mbak, dari 2023 sudah ada narasi itu, sudah ada gugatan itu juga, dan sekarang sebenarnya case close, putusan sudah berkekuatan tetap juga. Tapi tiba-tiba ada lagi narasi lagi, ada pihak-pihak di luar sana yang tetap mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi walaupun beliau bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kami menghimbau dan mengingatkan bahwa ayolah, janganlah lagi kita menyebar fitnah, janganlah kita menyebarkan lagi berita bohong, karena ini tidak baik juga untuk seluruh masyarakat juga. Dan kembali lagi ke tadi, ini presiden yang sangat buruk. Karena saya pun bukan hanya saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil aja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan. Kan logika hukumnya saja sudah tidak masuk akal sebenarnya. Jadi kembali lagi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk berhentilah menyebarkan berita-berita
fitnah dan bohong seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, itu mengenai adanya juga pihak-pihak yang ingin mendatangi langsung Bapak Joko Widodo untuk menanyakan, katanya, saya ingin melihat langsung Pak ijazah aslinya. Kembali lagi, di sini kami sampaikan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Khususnya untuk advokat dan kuasa hukum ataupun pihak-pihak yang mengerti hukum, bahwa ada kode etik advokat yang mengatur bahwa jika seseorang telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk mengurus suatu persoalan atau suatu permasalahan, maka advokat lain itu dalam hal sejauh untuk mengenai urusan itu harus menghubungi advokat. Jadi tidak bisa lagi kalau ada orang di luar sana ingin menghubungi Pak Jokowi mengenai pengen lihat, pengen bertanya, pengen berdiskusi, pengen berdebat, sudah tidak bisa karena Pak Jokowi sudah menunjuk kami. Silakan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan menanyai kami. Kami dengan senang hati untuk bertemu untuk berdiskusi. Walaupun balik lagi, yang perlu kami ingatkan adalah Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi seluruh proses hukumnya sudah tersedia. Silakan ditempuh, walaupun memang sebenarnya sudah ditempuh 3 kali oleh suatu pihak. Ya mungkin ada pihak-pihak yang sama pun kalau tidak puas ya silakan tempuh jalur hukum yang ada. Walaupun sudah ikrar ya mungkin mau PK atau mungkin mau gugat ulang, itu kami persilahkan. Karena kembali kami menghormati hak hukum semua orang, pribadi ataupun institusi, kami sangat menghormati itu. Namun balik lagi, kami juga meminta seluruh pihak juga menghormati hak hukum dari Bapak Joko Widodo sebagai seorang sipil. Kemarin kami juga telah berdiskusi langsung secara tertutup dengan beliau, dan beliau juga mengingatkan ke kami juga bahwa ya saya ini juga sekarang, saya ini orang sipil katanya. Masih aja ya ada yang seperti ini. Justru kami sebagai kuasa hukumnya pun kaget juga, karena kami pun sempat kalau sedang berhubungan kadang-kadang lupa bahwa beliau sekarang bukan lagi presiden, karena mungkin 10 tahun menjabat dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat luar sana juga kami mengingatkan bahwa Bapak Jokowi juga sama seperti kita, warga sipil biasa yang memiliki hak asasi manusia dan juga hak privasi yang perlu kita jaga juga. Jadi janganlah kita memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan melalui jalur-jalur yang di luar hukum. Kalau melalui jalur hukum, kami hargai dan pasti kami terima dengan baik. Dan situ sudah terbukti 3 kali. Kami respon dengan baik, kami hadir juga di persidangannya, kami berikan tanggapan dan jawaban juga, dan sampai hingga ada putusan. Dan itu kami menangkan. Nah, itu mungkin poin-poin yang sangat penting untuk kita sampaikan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lain. Yang itu kita nggak bahas sekarang Mbak ya, karena kita kuasa hukum khusus terkait ijazah. Ya, mohon maaf ya. Ya, dari teman-teman yang lainnya. Ya mungkin bisa langsung aja nggak apa-apa. Sampaikan aja Pak. Sampaikan aja. Ini yang ada. Terima kasih, saya Wuryanto dari checklist1.com. Ini kan sudah 2 tahun ya, sudah berapa kali diputuskan gitu di pengadilan. Terus kenapa kemarin-kemarin itu tidak langsung dituntut balik gitu loh? Mereka kan sudah melakukan fitnah gitu, secara hukum ya. Gitu. Itu aja, terima kasih. Jadi memang ini pertanyaan yang bagus Pak, kenapa? Banyak sekali yang menanyakan kepada kami juga. Kenapa nggak dari dulu aja Pak Jokowi lawan gitu artinya? Karena Pak Jokowi menghormati hak mereka untuk menempuh jalur hukum yang ada. Dari dulu udah berkali-kali. Ini jadi bukan pertanyaan yang baru sebenarnya Pak. Tapi kita sudah berkali-kali juga menjawab ini. Pak Jokowi tidak mau melakukan itu.
2 tahun lalu, sehingga dijalani pengadilan, proses pengadilan, putus 3 perkara, hingga sekarang Pak Jokowi sudah bukan lagi presiden. Nah, sekarang ini kan kami melihat sudah lebih menyerang personal Pak Jokowi, bukan lagi beliau dikritisi karena beliau selaku presiden, sehingga dari pihak oposisi atau ada pihak-pihak lain yang ingin mencoba men-challenge Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi karena ini sifatnya sudah lebih pribadi, sudah lebih personal dan mencoba mendiskreditkan Pak Jokowi, citra Pak Jokowi, seakan-akan seluruh perjuangan Pak Jokowi selama beliau menjabat itu tidak sah karena ijazahnya tidak palsu. Ijazahnya palsu. Nah, itu yang kami sangat sayangkan, gitu Mas. Dan kembali lagi, sebenarnya ini perlu juga kami pertimbangkan untuk kami tempuh langkah hukum agar menjadi presiden yang baik. Karena bayangkan saja, kembali lagi Mas, nggak usah ijazah. Saya pun kalau ada orang di luar sana yang tidak berkepentingan, tidak memiliki hak hukum apapun, meminta saya KTP aja, KTP Mas Yakub palsu ya? Siapa ini kan? Tunjukkan aja kalau memang berani. Kok jadi saya yang harus tunjukkan? Bayangkan itu KTP saja loh Mbak. Jadi stigmanya ini yang harus kita rubah. Bagaimana agar bukan orang yang dituduh yang harus membuktikan, justru orang yang menuduhlah yang harus membuktikan. Karena poinnya ada di situ. Jadi kita nggak mau di kemudian hari ada pejabat-pejabat maupun sipil. Jadi salah satu dari kita, saya nggak mau juga salah satu dari kita menjadi korban seperti ini di kemudian hari, Mas dan Mbak. Apalagi kalau kita berkepentingan untuk maju, contohnya sebagai kepala daerah dan lain-lain, ada orang menggunakan ini, menjadikan ini sebagai modus, seakan-akan itu bisa menjanggal, menghambat dan mendiskreditkan orang. Itu yang selama ini kita cegah. Namun kembali lagi yang sudah tadi kami sampaikan, bahwa karena ini negara hukum, mungkin kita akan menempuh jalur hukum, karena itu juga merupakan hak dari Bapak Jokowi, sehingga ya itu mungkin kita cadangkan dan sedang kita pertimbangkan. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari kami ada tambahan begini. Jadi andai kata nanti pada saatnya kami memutuskan untuk mengambil langkah hukum, mohon dipahami bahwa ini selain untuk menjaga hak asasi seorang warga negara, ini juga mungkin menjadi satu pembelajaran hukum yang baik di mata masyarakat. Bahwa di era demokrasi yang begitu terbuka, masih ada hukum memberikan ruang-ruang perlindungan. Ya. Tentunya tadi juga sempat disinggung oleh rekan kami Profesor Firman bahwa kami memang akan melihat betul persoalan mens rea di sini. Ya. Dan nanti pada saatnya misalnya kami melakukan langkah hukum, kami mohon dukungan dari teman-teman media ya, bahwa intinya ini mungkin menjadi pembelajaran bagi publik agar terbangunlah budaya hukum di samping budaya demokrasi yang ada di negara kita ini. Itu mungkin tambahan dari kami. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya silakan Mas, langsung aja ya. Langsung Pak, saya Iqbal dari Suara Merdeka. Izin mau nanya, sejauh ini apakah sudah ada gugatan hukum dari pihak tertentu gitu ya? Lalu apa yang akan dilakukan tim hukum ini, strategi apa yang akan dilakukan? Kemudian nanti misalkan terjadi dampak terburuk dari putusan pengadilan, dampak terburuknya apa? Oke, baik, saya ingin jawab ya langsung. Sejauh ini belum ada lagi, kenapa? Karena sudah pernah diajukan mereka dari 2 tahun lalu, gitu loh. Melalui 3 gugatan, 1 gugatan PT UN dan 2 gugatan di PN Jakarta Pusat, dan 3-tiganya dimenangkan oleh kita. Ya, lantas kalau besok ada lagi gimana? Ya silakan aja, gitu loh. Apapun hasil dari keputusan pengadilan itu sudah menjadi hukum bagi para pihak, sehingga kami wajib untuk menaati ini. Kalau nanti putusan pengadilan bilang tunjukkan, oke, akan kita tunjukkan, nggak ada masalah di situ, kita berani. Tapi yang tadi disampaikan oleh rekan Rifai, ini karena ini adalah masalah yang isu yang
sangat viral di tengah masyarakat, sehingga kami pun menyarankan kepada Bapak untuk tetap sesuai dengan mekanisme dan jalur hukum. Artinya apa? Kita pun harus memberikan contoh, gitu loh. Jangan orang yang tadi yang rekan saya kok bilang orang sembarangan tiba-tiba pejabat mana aja deh. Nah besok nih kalau tunjukin loh, itu aja orang Pak Jokowi bisa kok diminta tunjukin langsung dilihatin, apa seperti itu, gitu loh. Dia nggak ada kepentingan apa segala macam, tiba-tiba bilang, ini mau palsu, lihatin ijazahmu palsu. Loh dalam hal apa? Dilihatin, Anda siapa? Apa wewenang Anda untuk kami menunjukkan? Tapi kalau sudah perintah pengadilan dan sudah hukum, itu wajib dan taat untuk kita patuhi. Jadi kami menunggu segala upaya hukum apapun kami siap, gitu loh. Karena sudah, kalau perdata saya rasa dengan adanya 3 gugatan sudah selesai dong ya, gitu ya. Bahkan kalau saya nggak salah yang pidana juga sudah ada, sudah bergulir, sudah pernah ada, ya. Nah itu udah. Jadi untuk kedepannya silakan tempuh jalur hukum, asal ada putusan pengadilan ataupun hukum yang memerintahkan kami untuk menunjukkan, akan kami tunjukkan. Selama itu tidak ada, hanya isu-isu yang berkembang di luar sana, sampai kapanpun kami tidak akan menunjukkan hal itu. Ya, selanjutnya silakan. Saya Alina dari Cumi-Cumi. Kan salah satu mantan pejabat Bapak Roy Suryo juga cukup keras ya terkait ijazah Bapak Jokowi. Sepertinya dia udah ngecek juga segala macam bla bla bla. Akan memproses hukum juga kah mantan menteri yang satu itu? Itu nanti kita lihat. Seluruh tayangan-tayangan yang beredar di YouTube sudah kita kurasi satu persatu dan oleh tim kami sedang dipelajari. Makanya kan gue bilang gini loh, Bapak Jokowi ini walaupun beliau sekarang adalah mantan presiden, mau beliau adalah tokoh bangsa, gitu. Beliau harus selalu menunjukkan sikap yang baik, memberikan contoh sikap yang baik, gitu. Beliau memang terakhir bilang ya sudah, kalau memang sudah kelewatan kita tempuh upaya hukum, gitu. Itu memang sudah ada profil dari beliau. Tapi ya tetap, maksudnya kalau akan menempuh jalur hukum harus kita pertimbangkan, benar-benar harus kita cari dulu deliknya, seperti sampaikan oleh rekan saya Pak Rifai, mensreanya dulu kita bentuk, gitu. Jadi jangan sampai laporan ataupun upaya hukum dari kita itu main asal upaya hukum aja, jelas ya nggak seperti itu, gitu. Tapi nggak henti-hentinya kami juga tetap ingetin, stop lah, apa sih yang mau dicari gitu loh kan, apa yang mau dicari gitu loh. Toh juga lembaga yang mengeluarkan UGM juga udah menyatakan itu asli, semuanya udah bilang asli, apalagi gitu loh ya. Tapi pihak dari pengacara tim kuasa hukum Pak Jokowi sudah mencoba komunikasi dengan Pak Roy Suryo belum kayak? Belum, mencoba komunikasi enggak, tapi kan kita memantau semuanya, yang diteliti apa segala itu. Makanya tadi saya sampaikan, semua yang disampaikan, yang dianalisa itu ya perlu sedang liar kenapa? Karena tidak beralasan hukum dan tidak dilakukan atas perintah pengadilan, gitu loh. Dan mereka bukan badan resmi ya yang dapat melakukan investigasi perbandingan segala macam. Yang dia bandingin itu apa sih, gitu loh. Emang dia pegang begini barangnya? Emang dia forensik sendiri sama kayak yang dilakukan oleh Polri, semuanya puslapor kan tidak, gitu. Cuma ya itulah, kita tetap menghargai kebebasan demokrasi bangsa kita, hal-hal seperti itu, tapi jangan sampai kebablasan. Ingat ya, kami peringati jangan sampai kebablasan. Dan semua video-video yang beredar itu di YouTube, di TikTok itu sudah kami kurasi semuanya. Sudah kami kurasi dan coba kami pelajari satu persatu, gitu.